Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8 bidang multimedia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Rida Ahmad, Wika Milani, dan saya sendiri Yuta. Coba baca yang ini, yang PDF yang lagi dikasih. Next. Baiklah, sebelumnya beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua brainstorming solusi, yang ketiga working prototype, yang keempat rencana pengujian, dan yang kelima kesimpulan. Nah, sebelumnya untuk mengingat latar belakang ide proyek kelompok A8, maka turut kami tampilkan beberapa potongan berita kasus korban tenggelam di sungai yang korban utamanya anak-anak. Selanjutnya, untuk poin yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi di sini kami mendapatkan beberapa masalah dari proses pengamatan di lapangan, wawancara, dan hasil review. Nah, berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa masalah. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang bermain atau mandi di sungai. Yang kedua, tidak ada tim khusus yang menjaga di sekitaran sungai. Kemudian, tidak semua masyarakat peduli terhadap isu keselamatan orang tenggelam di sungai. Yang keempat, ada terlambatnya pertolongan dari tim SAR. Yang kelima, adanya sampah yang berserakan di pinggir sungai. Kemudian, tingkat kedalaman sungai untuk anak-anak hanya bertumpu pada batang kayu yang ditancapkan beberapa meter dari sungai. Dan yang terakhir, lokasi akan lebih berbahaya jika terjadi hujan. Nah, untuk masalah yang diperoleh dari hasil review, yang pertama ada penggunaan alat pendeteksi yang tidak kompatibel pada lokasi sungai. Yang kedua, tidak efektifnya mendeteksi berbasis kamera. Kemudian, pengguna yang diberikan tersebar pada perangkat yang disediakan dan berfungsi jika perangkat tersebut di sekitar pengguna. Yang keempat, pertolongan orang hanyut atau tenggelam diselamatkan oleh masyarakat yang menyaksikan. Kemudian yang keempat, alat deteksi yang tidak akurat untuk mengukur potensial keadaan korban yang mau tenggelam. Yang kelima, tidak terhubung dengan tim penyelamat darurat atau tim SAR. Dan yang terakhir, alat yang digunakan berada di dalam air. Jadi alat tersebut bergantung pada baterai dari alat tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Setelah kita mengetahui bagaimana ataupun masalah-masalah yang sudah diidentifikasi, lalu di sini dari masalah-masalah yang ada kami membuat ataupun membangun sebuah masalah itu menjadi CEC, yaitu Cause Effect Analysis, yang dilakukan bertujuan untuk mengerucutkan permasalahan yang ingin diselesaikan, yaitu orang tenggelam atau hanyut sungai dengan mengetahui penyebabnya dan akar permasalahannya. Oke, dimulai dari pertama, yaitu di atas ini adalah hasil reviewnya. Nah, hasil review ini terdiri dari 7 masalah. Nah, masalah utamanya adalah penggunaan alat pendeteksi yang tidak kompatibel pada lokasi sungai. Nah, ini kenapa mengapa alat ini tidak kompatibel pada lokasi sungai? Karena alatnya itu berada di dalam air. Nah, jika dia berada di dalam air, mungkin dia mengalami kerusakan. Nah, kita tahu juga bahwa setelah adanya masalah yang alatnya itu berada di dalam air, penyebabnya itu adalah alat mengalami kerusakan. Dan kenapa alat ini mengalami kerusakan? Lalu muncul lagi sebuah node, yaitu di mana
arus sungainya ini kuat. Nah, jadi untuk warna hijau, warna biru, dan warna ungu ini adalah penjelasan di setiap nodenya ataupun penyebab dari masalah yang sebelumnya. Untuk masalah yang kedua, yaitu tidak efektifnya mendeteksi berbasis kamera. Nah, pada masalah ini, kenapa tidak efektif menggunakan ataupun berbasis kamera, menggunakan alat yang berbasis kamera? Karena kameranya itu mendeteksi benda yang tidak sesuai dengan objek yang dideteksi. Nah, kenapa tidak sesuai dengan objek yang dideteksi? Mungkin penyebabnya itu adanya terjadinya kesalahan peringatan yang didapat dari hasil tidak dapatnya kamera mendeteksi objek yang ada. Untuk masalah yang ketiga, yaitu di mana adanya peringatan yang diberikan terdapat pada perangkat yang disediakan dan berfungsi jika perangkat tersebut di sekitar pengguna. Jadi maksud di sini adalah perangkat itu dapat berfungsi apabila berada di sekitar pengguna, dan selebihnya juga di situ adanya peringatan. Nah, penyebabnya ini karena alat tersebut masih berada di sekitar pengguna yang tidak dapat digunakan pada jarak yang jauh. Oleh karena itu, penyebab lainnya yaitu memerlukan pengawasan untuk mengontrol alat. Nah, karena tadi alat itu tidak bisa digunakan pada jarak yang jauh, maka dia harus ada penjaga ataupun pengawasan yang memantau di sekitar alat yang tersebut diletakkan. Untuk permasalahan yang keempat, yaitu pertolongan orang hanyut atau tenggelam diselamatkan oleh masyarakat setempat. Kenapa diselamatkan oleh masyarakat setempat? Karena yang ada di situ pasti saksi mata yang berada di TKP atau tempat kejadian peristiwa. Kemudian yang kelima, yaitu alat deteksi yang tidak akurat untuk mengukur potensial keadaan korban yang mau tenggelam. Nah, kenapa alat ini tidak akurat untuk mengukur potensial? Karena alat itu tidak dapat membaca pergerakan manusia. Contohnya kayak di atas permukaan sungai. Nah, kenapa dia itu tidak dapat membaca pergerakan manusia? Mungkin yang dimaksud sini adalah alat ini tidak dapat membaca di permukaan, tapi mungkin membaca di dalam air. Oleh karena itu, penyebabnya adalah kedalaman air yang sangat dalam dapat mempengaruhi hal tersebut. Kemudian yang keenam adalah tidak terhubung dengan tim penyelamat darurat atau tim SAR. Nah, kenapa di sini tidak terhubung? Karena tidak ada perangkat yang menghubungkan antar masyarakat ataupun si pelapor itu ke tim SAR-nya. Kemudian yang terakhir yaitu alat tidak dapat beroperasi seterusnya. Kenapa dia tidak dapat beroperasi seterusnya? Penyebabnya itu karena baterainya habis, yang artinya itu tidak dapat digunakan lagi. Nah, penyebabnya ini disebabkan dia itu memerlukan pengisian daya. Pengisian daya ini penting bagi baterai, karena baterai itu kan memang harus diisi ulang dan di charger gitu kan. Nah, penyebab dia itu memerlukan pengisian daya yaitu karena tidak dapat beroperasi apabila dayanya tidak terisi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk CEC selanjutnya yaitu mengenai CEC dari hasil pengamatan. Untuk masalah yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang bermain atau mandi di sungai. Nah, penyebabnya anak-anak pergi ke sungai tanpa orang tua atau dengan teman-teman. Nah, masalah yang ditimbulkan selanjutnya yaitu ajakan teman untuk bermain. Kemudian, masalah yang kedua, tidak ada tim khusus yang menjaga di sekitaran sungai. Penyebabnya sungai jauh dari perkotaan atau jangkauan masyarakat. Kenapa jauh? Karena di sini bukan tempat wisata. Kemudian yang ketiga,
Masalahnya tidak semua masyarakat peduli terhadap isu keselamatan orang tenggelam di sungai. Penyebabnya masyarakat tidak pernah melihat langsung atau membaca di berita. Kemudian masalah yang keempat, terlambatnya pertolongan dari tim SAR. Kenapa terlambat? Karena tidak adanya pemberitahuan terhadap orang tenggelam. Kemudian penyebab selanjutnya tidak ada komunikasi terhadap pemberi berita dan dengan tim SAR itu sendiri. Kemudian kenapa tidak ada perangkat yang terhubung? Karena tidak ada perangkat yang menghubungkan pengirim informasi dengan tim SAR. Nah, masalah yang kelima, adanya sampah yang berserakan di pinggir sungai. Penyebabnya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Masalah yang keenam, tingkat kedalaman sungai untuk anak-anak hanya bertumpu pada kayu yang ditancapkan beberapa meter dari tepi sungai. Penyebabnya tidak ada alat khusus yang memastikan kedalaman sungai tersebut. Kemudian yang terakhir, lokasi akan lebih berbahaya ketika hujan, sehingga akibatnya ditimbulkan angin kencang dan arus sungai kuat. Jadi penyebab dari angin kencang dan arus sungai kuat tersebut pengaruh cuaca buruk hingga resiko tenggelam tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Oke, selanjutnya dari hasil identifikasi masalah yang kami dapatkan dari CEC, kemudian kami merangkum masalah tersebut dan memberikan solusi. Sehingga kami dari solusi tersebut kami dapat menerapkan solusi-solusi tersebut ke dalam alat kami. Selanjutnya, selanjutnya dari hasil brainstorming kami melakukan pembuatan LoFi prototype. Pada gambar tersebut kami membuat hasil dari solusi yaitu menerapkan kamera pada permukaan yang tinggi dan menggunakan kamera infrared. Dari kamera infrared tersebut dapat mendeteksi makhluk hidup sehingga memudahkan hasil pendeteksian perbedaan benda dan manusia. Selanjutnya kami menerapkan solusi berikutnya yaitu alat kami terhubung kepada dengan website sehingga mempermudah monitoring dan mempermudah untuk menghubungi memantau hasil dari deteksi kami. Jadi pada LoFi prototype ini kami membuat website dengan menggunakan notifikasi. Notifikasi ini muncul ketika aplikasi alat kami mendeteksi orang tenggelam. Pada halaman ini kami menampilkan hari kejadian, kemudian lokasi kejadian. Pada hasil deteksi, kami menerapkan monitoring real time sehingga mempermudah penanganan secara langsung. Dan di website tersebut dapat memiliki peta. Peta ini peta letak dari alat tersebut. Oke, selanjutnya. Subjudul yang keempat yaitu tentang rencana pengujian. Hasil prototipe yang telah kami buat itu akan direncanakan untuk dilakukan pengujian ataupun user testing. Nah, user testing ini akan kami rencanakan itu pada waktu mungkin pada bulan September, tetapi tidak mengetahui tanggal atau hari yang pasti. Jadi September tahun 2021. Kemudian tempatnya itu di Sungai Lamnyong, Banda Aceh. Muara Sungai Lamnyong, Darussalam di Banda Aceh. Kemudian user testing ataupun apa yang ingin kami lakukan pengujian yang di antaranya yaitu kami melakukan pengujian tentang potensi yang dikatakan tenggelam pada pergerakan atau
kondisi manusia di atas permukaan sungai dengan bagaimana alat tersebut dapat mengukur akurasi seberapa potensinya objek itu dapat dikatakan tenggelam, dapat dikatakan akan tenggelam. Kemudian calon user di sini adalah bisa jadi saudara, teman, masyarakat sekitar lokasi, ataupun tim SAR khususnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil beberapa diantaranya. Yang pertama, yaitu kamera yang digunakan merupakan kamera infrared atau kamera inframerah yang versinya itu night vision. Jadi night vision sini dapat mendeteksi ataupun mengambil gambar, memindai gambar itu dengan warnanya itu hitam putih. Kemudian yang kedua, membantu menyelamatkan orang tenggelam atau hanyut di sungai yang dapat dimonitoring oleh tim SAR. Artinya di sini alat ini itu bakalan ataupun akan membantu dalam penyelamatan orang yang akan tenggelam di sungai. Kemudian yang ketiga, yaitu kamera infrared ini dapat mendeteksi posisi yang memungkinkan tenggelam di atas permukaan air. Contohnya tadi apabila alat tersebut dapat dideteksi pergerakan ataupun bagaimana si objek ini dapat dikatakan tenggelam, dapat dikatakan adanya potensi tenggelam. Yang keempat yaitu kamera atau alat yang mendeteksi diletakkan di lokasi yang lebih tinggi di atas permukaan sungai. Tadi sudah dibilang oleh teman bahwa jika dia di dalam air kan mungkin nanti alat tersebut akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu kami mengusulkan alat ini dipasang ataupun diletakkan itu di atas permukaan air sungai menggunakan tiang ataupun sejenis kayu tertentu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, alat ini yang akan dihubungkan dengan website. Jadi hasil deteksi itu akan dihubungkan dengan website sehingga kita dapat melihat bagaimana hasil deteksinya potensi yang akan tenggelam, yang dinamakan dengan namanya yaitu drowning detection atau DDE. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.